Halo Rek, piye kabare? Semoga sehat selalu ya. Ini ceritanya iseng-iseng saya buka Shopee ya bersama anaknya mertua. Nah, setelah saya lihat ini kok ada HP rusak ya di Shopee dijual, akhirnya saya check out saja. Dan setelah di check out kami menunggu 3 hari sambil tidur. Nah, setelah barangnya datang langsung saja tak unboxing dan ternyata HP-nya remuk saudara-saudara. LCD-nya sudah nggak karu-karuan, mau tak cukil juga susah, mau tak rusak. Tapi sebelum saya cukil, sebelum saya congkel, saya coba cas dulu. Ternyata setelah dicas masih keluar gambar petir ya. Berarti ini menunjukkan HP masih ada tanda-tanda kehidupan. Bisa dikatakan alhamdulillah. Nah, jadi setelah itu LCD langsung saja tak bongkar, soketnya juga tak bongkar, LCD-nya biar rusak sekalian. Dan saya ingat kalau saya pernah punya HP yang sama tapi LCD-nya masih bisa. Akhirnya saya cari-cari di laci, di kulkas, dan akhirnya ketemu ya. Setelah ketemu saya bongkar juga, saya ambil baterainya. Setelah itu langsung saja LCD-nya saya pindah ke HP yang check out dari Shopee tadi. Nah, setelah kita memasang ya, ternyata masang soketnya ini kesulitan ya. Apa mungkin tidak cocok atau gimana? Jadi tidak pas. Nah, jadi saya ulangi sampai berkali-kali, bahkan sampai 100 kali ini ya, tidak terpasang. Dan alhamdulillah setelah ganti posisi terpasang. Setelah terpasang mau tak nyalakan ternyata tombolnya juga nggak bisa, rusak juga. Ternyata HP ini sudah komplikasi. Kemudian saya coba colok cas lagi dan disitu keluar gambar petir, artinya HP ini bisa nyala. Langsung saja tidak banyak cincong. Akhirnya saya cabut casnya, saya lepas lagi LCD-nya, kemudian saya lepas atau saya lepasi bautnya satu demi satu. Dan sebelumnya ya ojo lali ya di subscribe dhisik, di like, di komen, terus di share ning konco-konco. Iki pengalamanku gambling ya, jukuk atau tuku beli HP yang rusak di Shopee. Jadi jika kalian ingin pengalaman ya silahkan ya, atau mengikuti cara saya ini ya. Barangkali nasibnya sedang baik-baik saja. Nah, seperti saya, monggo beli HP rusak di Shopee ya. Jadi kalau nggak bisa gimana Om? Ya nggak bisa ya sudah, kita sodakoh saja, kita buuh ya. Setelah bautnya ini terlepas semua ya, langsung saja saya congkel-congkel pakai kuku ya. Ternyata sulit juga. Nah, setelah diperhatikan ternyata HP ini belum pernah dibongkar ya. Akhirnya ya dengan ketelitian, dengan dipaksa sedikit demi sedikit, akhirnya terbuka juga. Nah, setelah terbuka ternyata belum semua baut terlepas. Nah, setelah terlepas semua, akhirnya saya congkel juga dari bagian baterai keliling sampai baterainya itu lepas atau lemnya itu tidak nempel lagi. Nah, setelah lepas, kemudian saya coba pakai baterai yang lama ya, baterai yang dari HP itu. Setelah saya perhatikan ternyata konektornya ini juga rusak. Waduh. Kemudian setelah saya coba ganti baterai, saya pasang kembali LCD-nya. Setelah saya pasang ternyata, dan alhamdulillah ya, kita coba nyalakan dulu. Nah, ini pakai pingset. Nah, setelah dinyalakan alhamdulillah keluar logo Samsung Galaxy J4 Plus. Nah, ini berarti membuat hati saya berbunga-bunga karena uang saya tidak jadi hilang. Lah ternyata bisa ya, tapi ada sandinya. Wis ndak apa-apa, nanti next saya kasih tahu cara menghilangkan sandinya. Nah, setelah
positif sudah bisa, akhirnya saya